Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan terakhir bab 3 ya. Pertemuan terakhir bab 3. Ya. Untuk pertemuan terakhir ini atau pertemuan ke-26 ya, bisa disimak materinya. Oke. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke, berarti kita perhatikan strukturnya. Apa strukturnya teks anekdot? Pertama ada abstraksi. Kemudian, ada yang masih ingat? Strukturnya? Ada abstraksi. Ada apa lagi? Saya pancing dulu nih. Ada krisis. Ada reaksi. Ada koda. Nah, masih ada yang satu yang saya lupa. Ada yang tahu? Jadi intinya pelajaran kita yaitu harus tahu dulu strukturnya, ya. Oke. Apa tadi yang saya lupa adalah orientasi, ya. Nah, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, kelima struktur ini akan kita bahas kembali. Perlu kita ketahui bahwa dalam suatu teks anekdot, strukturnya itu meskipun ada strukturnya 5, tapi koda dan abstraksi boleh ada, boleh tidak ada. Ya, kalau tidak ada tidak masalah, kalau ada juga tidak masalah. Yang wajib ada adalah orientasi, krisis, serta reaksi. Oke, kita kembali ke materi. Indri, bisa dibacakan deh? Bisa, Pak. Silakan. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Tunggu, Pak. Ada buku, Pak. Ya, ditunggu. Halaman berapa itu? Halaman 98. Setelah memahami batasan anekdot, isi, struktur, dan ciri kebahasaannya, kamu akan belajar menulis anekdot. Untuk dapat menulis anekdot terlebih dahulu, belajarlah menuliskan kembali teks anekdot yang kamu dengar atau kamu baca. Setelah salah satu cara menulis teks anekdot adalah dengan menulis ulang teks anekdot yang kita dengar atau baca dengan pola penyajian yang berbeda. Tentu saja juga menggunakan gaya penceritaan yang berbeda. Namun, penulisan ulang ini tetap harus memerhatikan kebahasaan dan strukturnya. Berikut ini adalah teks anekdot seorang dosen yang juga menjadi pejabat dengan pola penyajian naratif yang diubah dari teks aslinya yang berbentuk dialog. Oke, nah 2 minggu yang lalu saya sudah suruh menuliskan anekdot yang dikumpul melalui grup WhatsApp, ya. Jadi saya tidak suruh buat lagi, membuat sesuai dengan karangannya, tapi saya cuma suruh membacanya di mana. Silahkan cari di buku lain, yang penting bukan buku ini. Kemudian bisa juga mencari di internet. Di internet banyak sekali. Satu saja teks anekdot dan satu teks humor. Ya, ditulis dulu teks humornya, kemudian teks anekdotnya. Nah, kemudian saya suruh menuliskan kembali teks anekdot yang kamu baca. Salah satu cara menulis teks anekdot adalah dengan menulis ulang. Nah, makanya saya suruh tulis ulang yang kalian temukan di internet. Ya.
yang kita dengar atau baca dengan pola penyajian yang berbeda. Ingat, pola penyajian teks anekdot itu ada dua. Ada yang disajikan dalam bentuk dialog, ada juga yang disajikan dalam bentuk wacana narasi. Ya. Menggunakan gaya penceritaan yang berbeda. Namun, penulisan ulang ini tetap memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Nah, contoh, ini kan seorang dosen yang juga menjadi pejabat. Awalnya itu yang kita baca itu berbentuk dialog. Nah, dengan pola penyajian naratif yang diubah dari teks aslinya yang berbentuk dialog. Coba kita lihat. Nah, ini. Aslinya ini kan dialog. Ya, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Ingat, dalam penulisan kalimat langsung atau kalimat yang dikutip dari ucapan pelaku atau tokoh itu selalu diawali tanda petik, kemudian huruf besar, dan diakhiri dengan tanda petik 2. Kata Tono kepada Udin. Nah, Udin ogah-ogahan menjawab. Ini yang minggu lalu tidak ada ya. Udin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Nah, Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Ini juga tidak ada di dialog, jadi bisa ditambahkan. Yang penting tidak mengurangi maksud dari dan tujuan cerita. Namun, Tono tetap meminta agar Udin mau menerka teka-tekinya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, jawab Udin, merasa jengah. Ternyata jawaban Udin masih juga salah. Ini juga tidak ada dalam percakapan dialog. Menurut Tono, dosen yang juga pejabat itu tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya diambil orang. Nah, ini majasnya, takut jabatannya diambil orang. Mendengar pernyataan Tono, Udin menanyakan apa hubungannya antara menjadi dosen dan pejabat. Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain, ungkap Tono. Udin, ya ini adalah kodah penutup. Nah, ini contoh anekdot yang sudah diadopsi dari percakapan menjadi sebuah anekdot dalam bentuk wacana narasi. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini lagi. Disuruh Ki ubah maksi maling yang tertangkap CCTV. Yang kemarin kan itu adalah percakapan. Disuruh penyajiannya disuruh menjadi sebuah wacana narasi. Nah, kalau ini kebalikannya lagi. Kalau ini kisah pengadilan tindak pidana korupsi dari wacana narasi diubah menjadi dialog. Oke, kita lanjut. Mungkin ada jawabannya di sini, kita lihat. Kalau tidak ada ya. Nah, oke. Nah, sekarang menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Putri Ramadhani, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, coba dibaca kegiatan 2. Silakan. Menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Dalam menyusun anekdot, ada beberapa hal yang harus ditentukan lebih dahulu. Hal tersebut adalah menentukan tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. Langkah-langkah ini akan memudahkan kamu untuk belajar menyusun menyusun anekdot. Jadi, bacalah dengan teliti contoh penyusunan anekdot agar nantinya kamu bisa menyusun anekdotmu sendiri. Dalam contoh berikut ini, kamu akan mengetahui bagaimana anekdot disusun. Langkah-langkah penyusunan disajikan dalam bentuk tabel
dengan penyelesaian pada kolom ketiga. Oke, terima kasih Putri sudah membacakan kegiatan kedua. Di kegiatan 1 tadi itu cukup gampang, ya. Kita disuruh cari teks anekdot. Kalau dia berbentuk dialog, kita penyajiannya berbentuk dialog, kita disuruh rubah menjadi wacana narasi. Kalau yang kita temukan berbentuk wacana narasi, maka kita disuruh mengubahnya menjadi dialog. Tadi contohnya sudah ada. Nah, sekarang ya, perhatikan. Ada semua teks anekdotnya? Selesai nih Pak. Sudah selesai ya? Oke, terima kasih Indri. Bagi yang belum selesai, silahkan cari satu teks humor. Jadi teks humornya dulu, kemudian ditulis teks anekdotnya. Yang menjadi tambahan adalah cukup buat tabel seperti ini. Maka anekdotnya di atas, kemudian buatkan tabel seperti ini. Apa temanya? Ya, apakah berbentuk sosial, kemasyarakatan, atau politik, atau temanya tentang jabatan, seperti dosen yang mengajar itu tadi tidak mau meninggalkan kursinya kalau mengajar, ya temanya tentang jabatan. Nah, apa kritiknya? Ya, kritiknya kalau mendapatkan jabatan, kalau sudah selesai masa jabatannya, ya maka kita harus dengan ikhlas meninggalkan jabatan tersebut. Ya, di mana kelucuannya? Ya, kelucuannya kalau mengajar tidak pernah meninggalkan tempatnya. Siapa tokohnya? Udin, Tono, dosen. Nah, kemudian strukturnya, abstraksinya yang mana? Kalau ada boleh dituliskan. Kalau orientasinya yang mana? Tuliskan di sini. Nah, orientasi itu wajib, abstraksi opsional. Boleh ada, boleh tidak ada. Krisisnya, tulis krisisnya di sini. Jika mengajar, tidak pernah meninggalkan tempatnya. Reaksi. Ya, apa reaksinya? Reaksinya si Tono. Ya, mungkin bisa saja takut kursinya diambil orang kalau dia meninggalkan tempatnya. Apa kodanya? Ya, tanda seru itu tadi. Tanda tanya. Nah, kemudian nomor 6. Alurnya. Ya, boleh dituliskan ulang. Ya, silahkan tuliskan ulang, disingkat saja. Ya, polanya apa? Kalau polanya percakapan atau dialog, ya silahkan tulis di sini percakapan, dialog. Kalau polanya narasi, wacana narasi, ya tuliskan wacana narasi. Hanya dikerja sampai nomor 7. Nomor 8 sudah dikerja karena sudah ada di atasnya tabel. Ini anekdotnya. Maka selesailah tugas bab 3. Jadi tugasnya bab 3. 1. Mencari teks humor dan 1 teks anekdot. Kemudian buat tabel seperti ini. Sampai nomor 7. Bisa dipahami? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa gitu? Ya Pak. Bisa. Oke. Susi mungkin jaringannya kurang bagus. Oke, jadi teks anekdotmu ya, teks anekdotmu, kemudian buat tabel ini, apa temanya, kritiknya apa, humornya di mana, tokohnya siapa. Ini gampang jadi diisi karena diambil semua aja dari anekdot yang kamu tuliskan di atas. Tinggal memindahkan saja. Oh, ditulis ulang Pak itu teks anekdotnya Pak? Tidak usah. Tinggal tambahkan ini tabelnya di bawahnya. Oh iya Pak. Nah, kemudian tulis temanya, kritiknya apa. Nah, data-data ini di kolom ketiga ini diambil dari teks anekdot. Abstraksinya apa, orientasinya. Nah, kecuali mungkin nomor, kalau alurnya ini diceritakan kembali tapi disingkat saja, tapi tidak mengurangi isi dan tujuan anekdot. Kemudian polanya
Tulis. Ini tidak ada di dalam anekdotmu. Kalau kebanyakan dialog, maka di sini ditulis percakapan atau dialog. Ya, kalau dalam bentuk wacana seperti ini, berarti dia narasi. Oke, ngerti? Ngerti, Pak. Oke, nah kalau mengerti kita, nah jadi ini tabelnya yang masih kosong. Oke, kita cari yang sudah. Ini tadi sudah. Nah, sekarang kita disuruh mempresentasikan anekdot. Ya, ini harusnya dilakukan di kelas, tapi saya cukup suruh kalian lakukan di rumah dengan cara menuliskan di buku latihan. Nah, selesai materi tak? Nah, ini ringkasannya. Kalau kebahasaannya ini menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu, sudah dibahas pertemuan yang berlalu. Contohnya, ya, Tono dan Udin sedang duduk-duduk di kantin sekolah. Berarti itu sudah berlangsung ya. Menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, misalnya pencurinya itu kamu kan? Menggunakan konjungsi kata penghubung. Menggunakan kata kerja aksi, misalnya dalam ceritamu tadi itu dosen yang tidak mau meninggalkan tempat duduknya. Ya, kata kerja aksinya meninggalkan, berdiri. Menggunakan kalimat seru, biasanya ada di koda atau penutup. Nah, kita bahas ke unsur kebahasaannya dulu. Kembali ya ini. Unsur kebahasaan teks anekdot merupakan, coba dilihat, 1. Partisipan. Siapa itu partisipan? Adalah tokohnya, ya. Tokoh. Pak Camat, sekretaris, kalau tadi Tono, Udin. Latar atau setting ya, di mana lokasinya. Kalau yang dosen itu lokasinya di kampus sebuah universitas, ya. Alurnya, ya, rangkaian peristiwa itu tadi di nomor 6. Di nomor, coba saya perlihatkan di ini ya, nomor 6. Majas ironi, ya. Ya, yang dimaksud majas ironi adalah majas yang menyampaikan kritikan secara halus. Di mana letak kritikannya? Ya, kalau yang dosen, kritikannya kalau mau mengajar tidak pernah meninggalkan tempatnya. Kritikannya ya takut jabatannya diambil orang. Kalimat langsung. Ya, kalimat yang langsung diucapkan oleh pelakunya, ya, atau tokohnya. Bagaimana cara penulisannya? Tanda petik, baru huruf besar, diakhiri tanda petik. Ini kalau dalam bentuk wacana narasi. Kalau dialog, ya tokohnya dulu, baru titik 2, baru tanda petik. Kemudian kalimat retoris, kalimat yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Mencuri itu melanggar hukum, bukan? Kemudian variasi antara kalimat langsung dan tidak langsung. Selain kalimat langsung yang berisi seruan, anekdot juga terdapat kalimat langsung yang mengungkapkan banyak hal, tidak hanya seruan. Dalam teks anekdot, keberadaan kalimat langsung berselang-seling dengan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung berupa dialog yang diucapkan oleh tokoh-tokohnya. Nah, lihat ini tadi secara langsung, sedangkan kalimat tidak langsung berisi penceritaan kembali atas ucapan tokoh-tokoh. Kalau kalimat tidak langsung biasanya dalam wacana. Kalau dalam bentuk dialog, ya itu menggunakan kalimat langsung. Ini tadi, iya kami siap. Ini dalam wacana ya, wacana narasi. Iya kami siap, jawab mereka dengan seketika semua terdiam.
Kalau dialog saya kira sudah dipahami, namanya dulu, titik 2 baru tanda petik, baru ucapannya. Konjungsi atau kata penghubung. Tadi barusan juga saya jelaskan. Kata kerja material yang dimaksud kata kerja material itu tadi yang aksi. Ya. Kalau judulnya itu tadi dosen, ya, berdiri kata kerja aksinya ya. Kata kerja material disebut juga kata kerja aksi, kata kerja material, kata yang menunjukkan aktivitas sudah fisik seseorang. Sudah dibahas pertemuan yang lalu ini. Kata kerja mental, kata yang menunjukkan aktivitas pikiran atau perasaan. Ya, ini sebenarnya masuk juga di sini. Aksi, mungkin mereka menyesal, cuma ini dalam bentuk perasaan. Nah, ini ada contohnya. Ini filenya nanti saya share ya di grup. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak tahu kemana ini Susi. Oke, sekarang silahkan nyalakan videonya. Saya absen. Putri. Tadi si Putri. Yang jelasnya Indri sudah tahu ya tugasnya. Sudah, Pak. Oke. Oh, Putri. Gila lah Putri. Oke, saya Putri saya absen ya. Nggak tahu kemana Susi. Jelek apa jaringannya, Pak? Ya, betul. Kadang bagus, kadang jelek. Nggak apa-apa, ini kita cuma bertiga. No problem. Karena saya rekam. Wah. Oke. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya simpulkan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini itu cuma ada 2, yaitu mengidentifikasi kembali struktur teks anekdot. Ya. Kemudian apalagi yang satu, unsur kebahasaannya. Ya, kalau teks anekdot ada 3 yang wajib ada di unsurnya. Ya. Berapa tadi strukturnya teks anekdot? Ada? Ada? Ada 5. 5, Pak. Ya. Apa yang pertama? Abstraksi. Abstraksi. Kemudian? Apa? Orientasi. Kemudian? Krisis. Kemudian? Reaksi. Terus yang terakhir adalah koda. Oke. Nah, untuk unsur kebahasaan, karena panjang, tetap saya akan share filenya. Filenya sebenarnya sudah ada di Classroom. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan terakhir bab 3 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke grup WhatsApp.